Raisa, anak orang kaya, kini bersiap untuk membuka sebuah kedai kopi dan roti panggang yang ia beri nama Raisa. Karena katanya, semua yang penting dalam hidup tentunya harus dimulai dari rasa. Lalu Udin, cowok cantik berambut pink ini, kini terasa serius ngurus toko baju thriftingnya. Ia rutin upload di TikTok, OOTD, tips mix and match, sampai live shopping. Sebagai anak SMA, kita harus produktif ya. Dan pintar-pintar juga mencari cuan, say. Cus, bergerak. Sementara itu, Adiba, adek gua yang paling susah diatur, mulai kerja part-time di minimarket. Katanya uang jajan gak cukup untuk kehidupan dia sehari-hari. Gua butuh duit buat top up game Mobile Legend. Karena uang jajan aja gak cukup. Udah sana, ganggu aja. Jangan lupa subscribe. Awas lo ya. Dan gua Asda melanjutkan kesibukan gua di dunia konten kreator. Mari kita mulai cerita kita, karena setelah hujan reda, kadang justru muncul pelangi yang memulai lembaran baru. Ribuan orang memadati satu tempat, yaitu Pekan Raya Jakarta. Tempat di mana beragam jajanan, suara musik, dan teriakan diskon bersatu jadi kicauan penuh warna. Asda, gua serius tanya, lo yakin ngajak gua ke tempat begini? Panas banget, gila. Gua pikir weekday sehabis pulang sekolah gak bakal serame ini loh. OMG, kacau sih ini. Mana bau keringat di mana-mana. Gak tahan lagi gua. Sabar Raisa, konten kehebohan PRJ itu lagi viral banget. Gua harus ambil footage makanan, tenda fashion, sama wahana. Follower gua butuh informasi ini semua. Tapi Eka seneng dari Sindang, banyak diskonan sis. Coba lihat tuh, ada kaos 30 ribuan, minuman 5 ribuan, cimol isi keju juga ada. Eka cinta sih sama PRJ. Udin, gua bisa beli semua itu, gak harus pakai diskonan. Aduh, ini tuh panas, bau asap, dan orang-orang dempet-dempetan. Kalau bukan karena si Asda, gua males banget deh kesini. Maaf ya sayangku, cintaku, gua pikir lo bakal enjoy. Tunggu sebentar lagi deh, gua akan ambil konten beberapa brand UMKM, buat review booth mereka. Oke ya, gua nyerah. Anak Sultan harus mundur dulu. Gua nunggu sambil neduh dulu ya, karena kulit ini gak dilahirkan untuk bertarung melawan panasnya Jakarta. Ih, alemong deh si Raisa ini. Ya udah nggak apa-apa, ayo Udin. Yuk Asda. Raisa melimpir ke tempat yang agak sepi. Sementara itu, gua dan Udin lanjut untuk berkeliling. Gue harusnya di Bali, bukan di antara gorengan dan angin knalpot. Tolong gua Tuhan. Tiba-tiba seorang cowok muncul dari arah berlawanan, berdiri dekat Raisa, sama-sama mencari tempat neduh. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, santai membawa minuman dalgona kopi. Panas banget ya hari ini. PRJ rame banget. Iya, rame banget. Sampai susah nafas gak sih? Sama, gua juga lagi kabur dari keramaian. Tapi es kopinya enak loh, bisa mencairkan panasnya Jakarta. Oh ya? Di mana itu? Itu loh, booth di pojok barat. Namanya Kopi Tersenyum. Hahaha, lucu juga ya nama kopinya. Iya, katanya tersenyum itu sebuah kewajiban sebelum memulai hari. Menarik juga ya. Oke, nanti gua akan cobain deh. Cowok ini lucu, ganteng, sepertinya juga seumuran gua. Aura good boy-nya juga dapat banget. Semoga ya Tuhan, semoga dia mengajak kenalan dan menanyakan nama gue. Oh iya, Iya, kenapa? gua lanjut jalan lagi ya. Oh, iya. Enjoy PRJ-nya ya. Have fun juga ya. Ya elah, baru juga gua deg-degan. Ya ampun, kenapa sih Tuhan sukanya ngeprank gua mulu? Pengen kali gua juga punya cowok. Pagi itu di kelas, murid-murid ramai ngobrol, menunggu kedatangan Bu Indah masuk ke kelas. Asda, Udin, kafe gua sudah dibuka. Sore ini sepulang sekolah kalian datang ya. Kalian cicipin tuh, dan komen juga yang bagus dan kurangnya apa aja. Pastinya dong, gua bakal bikin konten di sana biar viral. Oke, Eka jadi modelnya ya Asda. Nongkrong di Rasa Cafe. Berasa nongkrong di surganya duniawi. Manja gak tuh? Lebay lu, Udin, gak usah kayak gitu ah. Semua harus dilebih-lebihkan dong sayang. Biar pada datang orang-orang. Gilingan deh ye. Ya udah, terserah lu deh.
perhatian semuanya anak-anak. Hari ini kita kedatangan 2 siswa baru. Maksudnya yang satu baru dan yang satu lagi udah lama, tapi kembali lagi ke kelas ini. Maaf ya. Yang pertama, mari kita sambut Uis Jubaida. Hai semuanya, gua kembali lagi ke sini. Kayaknya kalian pasti kangen kan? Buset, kenapa si pengacau ini balik lagi, Asda? Untuk penonton setia Asda and Friends, pasti tahu kelakuan si Uis yang selalu di luar nalar dan juga kejahatan-kejahatan yang dia perbuat. Tapi kali ini dia berjanji akan merubah sikapnya. Maaf ya atas segala kesalahan-kesalahan gua di masa lalu. Kali ini janji gua akan jadi orang yang baik. Alemong janji palsu. Yakin dia bakal bikin onar lagi di hidup kita? Alamak. Ya udah, cukup jaga jarak aja sih sama si Uis, gak usah terlalu deket. Ingat Uis, jangan bikin onar lagi ya. Fokus aja belajar. Jangan bikin keributan lagi sama anak-anak. Oke, silahkan duduk di bangku yang kosong ya. Makasih Bu Indah, yang wajahnya selalu indah seperti namanya. Uis, bisa aja sih kamu. Oke, lanjut Sai. Dan satu lagi, murid baru. Cowoknya ganteng, wangi banget. Pokoknya keren deh. Pasti bakal jadi rebutan cewek-cewek. Oke, silakan masuk. Pintu terbuka. Seorang cowok tinggi, rapi dengan senyum kalem melangkah masuk ke kelas. Suara cewek-cewek langsung berubah jadi gumaman yang gemas. Selamat pagi, saya Abi Prasetya, pindahan dari Surabaya. Semoga bisa cocok di sekolah ini. Ya Tuhan, cowok itu. Kenapa cowok itu, Raisa? Gue pernah ketemu dia pas di PRJ kemarin, Asda. Udah kenal? Enggak kenal. Cuma kenal selewat gitu aja. Aduh mah ganteng banget. Berasa malaikat turun ke bumi. Gue pasti akan dapatkan dia. Si Abi ini bakal jadi my Abi. Dan begitulah, Raisa mulai terpikat dengan Abi. Begitu juga Udin yang mulai terpesona dan Uis tertantang untuk mendapatkannya. Abi masih belum sadar bahwa dia baru saja menjadi trofi dalam lomba yang baru saja akan dimulai. Jam istirahat tiba. Entah mengapa, Jakarta hari itu terasa berbeda. Matahari hangat tapi tidak menyengat. Angin berhembus lembut. Dan beberapa bunga liar yang biasa aja cuek tiba-tiba bermekaran di taman sekolah. Abi, anak baru yang ganteng dan lucu. Senyumannya kayak embun di pagi hari. Manis banget. Kenapa ya dia bisa tiba-tiba masuk ke sekolah ini? Dan langsung sekelas sama gua lagi. Apakah ini tanda dari semesta yang akan menjodohkan kita berdua? Maaf, gua nggak ganggu istirahatnya kan? Abi, enggak kok. By the way, masih inget gua nggak dari PRJ kemarin? Gue seneng banget loh bisa ketemu lo lagi. Iya, tentu ingat dong. Kita kan berteduh karena kepanasan di antara ribuan manusia di sana. Hahaha, iya tempat teduh penyelamat itu. Oh iya, gue belum sempat kenalan yang beneran kemarin. Nama gue Abi Prasetya. Gue Raisa. Salam kenal ya. Nggak nyangka ya, ketemu di PRJ, terus bisa sekelas sekarang sama lo Raisa. Tapi serius, lu kenapa bisa pindah ke sekolah ini? Dari Surabaya kan? Iya, dari Surabaya. Papa dipindah ke Jakarta. Kerjaannya ganti cabang. Awalnya gue agak males pindah. Jujur, tapi di Surabaya nggak ada siapa-siapa lagi. Oh, begitu ya. Semoga lu cocok ya pindah ke sini. Iya, semoga orang-orang di sini ramah dan gue bisa langsung betah di sini. Tunggu Udin, itu kan si Abi. Kok lagi duduk berdua sama si Raisa? Alemong. Keduluan si Raisa dong. Yaudah yuk Asda, kita ke sana, kita samperin mereka. Jangan dong, jangan ganggu mereka. Ini kesempatan mereka saling mengenal lebih dekat lagi. Tapi Eke juga suka dong sama si Abi. Gimana sih?
Udin, lo mending tobat deh dari sekarang. Ah, gilingan. Gak asik deh, Ye. Ayo, kita pergi dari sini. Ya udah, ayo. Nyebelin. By the way, kalau mau makan atau jajan, kantinnya agak jauh. Tuh, di pojokan sana. Oh begitu ya. Gue juga belum sempet kelilingi sekolah ini. Tiba-tiba muncul suara dengan sangat menggoda dan penuh energi. Loh, Abi ya, si anak baru. Lagi ngapain duduk di sini? Loh, siapa tadi namanya? Gua lupa. Kenalin, gua Lis, cewek paling cantik dan terkenal di kelas 12A. Wow, begitu ya, Elis? Biasanya sih ya, kalau sudah kena gua, susah untuk dilupain. Lebay banget deh lu, Eis. Apa sih lu, Raisa? By the way, lu baru pindah kan, Abi? Mau buat tunjukin gak sekolah ini? Biar gak nyasar ke toilet guru. Dia baru aja duduk 5 menit, Eis. Udah diajak lu jalan-jalan aja. Boleh kok, gak apa-apa. Makasih banget ya, Elis. Nah kan, dia mau. Ya udah, cus sekarang. Waktunya kita tur private. Gua akan kenalin sekolah ini. Raisa, sampai ketemu lagi ya. Ya, Bi, hati-hati, banyak ular. Ular? Apaan sih, Raisa? Mana ada ular di sini? Iya, ular kampung. Biasanya ada di rerumputan taman belakang. Oh gitu. Oke, gua akan hati-hati. Ayo Abi, kita jalan. Ih, kok jadi berasa kayak Abi Umi ya kita? Hahaha. Kayaknya si Eis emang dilahirkan jadi pengacau deh. Nyebelin. Dan seperti itu, dalam 1 detik, momen manis berubah menjadi rasa pahit. Sepertinya, Eis akan menjadi saingan terberat Raisa. Di tengah drama antara Raisa dan Eis yang mulai bergejolak, ada satu kisah yang berjalan pelan, yaitu cerita gua dan Zafir. Tahu nggak Zafir? Si Eis Jubaida muncul lagi dong di kelas. Lah, gua pikir setelah permasalahan semua itu, dia pindah sekolah. Katanya sih dia bakal berubah, tapi nggak tahu lah. Yang jelas, drama kayak di sinetron-sinetron bakal mulai lagi. Ya sudah sih, jaga jarak aja sama dia. Iya, itu juga yang gua bilang ke anak-anak, menjaga jarak, biar nggak kena masalah. By the way, lo nggak datang ke kafenya si Raisa sekarang? Hari ini gua nggak bisa, Asda. Nyokap gua bakal datang dari Singapura. Kapan ya gua dikenalin ke nyokap lo, Zafir? Nanti ya, hari ini dia cuma datang sebentar ke Jakarta buat bisnis. Kurang pas waktunya kalau sekarang. Oh, oke deh kalau begitu. Hei, kalian ngapain monyok di situ? Awas lu ya kalau kalian berbuat mesum. Apaan sih lo, Adiba? Ngaco deh. Kita cuma ngobrol kok, Adiba. Tenang aja, nggak ngapa-ngapain. Jangan cuma ngobrol, tapi beli. Enak aja. Iya, kita akan beli. Masih kayak begitu tuh si Adiba. Nyebelin banget kan? Gak apa-apa, Asda. Ada bagusnya loh, dia masih SMP, tapi masih mau kerja sampingan di sini. Ya, begitulah adik gue. Entah sampai berapa lama dia kerja di sini. Dia suka sama mau gue. Sore itu kami berkumpul di kafe milik Raisa. Seperti biasa, obrolan anak SMA membahas dari A sampai Z. Makasih ya Raisa, semua makanannya enak. Gua bakal tiap hari kesini. Ember, semua endul. Harganya juga gak mehong di kantong. Ike sih approve ya. Alhamdulillah. Nanti gua tag lo ya, setelah gua post. Makasih Asda. Raisa, lo tuh beruntung dibikinin kafe sama bokap lo. Gua kadang mikir, enak ya lahir dari keluarga yang gak harus mikirin besok bisa makan apa enggak. Lebay deh lu, Asda. Itu namanya privilege sis. Yai itu dapat privilege tapi tetap humble. Itu langka sayang. Ya juga sih. Tapi kadang gue masih ngerasa sendiri. Bokap gue juga sibuk banget kan. Sering di luar rumah. Kayaknya gue butuh teman dekat deh. Lah, kita ini bukan temen lo, dasar. Ember, Maksud gue bukan gitu. Maksud gue itu temen cowok. Kayak lo kan ada si Zafir tuh. Gue juga merasa kesepian. Hei, gimana kalau sama anak baru itu?
Lucu kan? Siapa namanya? Abi. Duh, Eke juga suka nih sama dia. Cakep banget, asli deh. Ya, gue kenal dia begitu aja di PRJ. Tadi juga sempat ketemu ngobrol bentar. Si Liz ganggu. Terus dia malah mau aja gitu diajak jalan sama si Liz. Mungkin dia gak tertarik kali ya sama gue. Tiba-tiba pintu kafe terbuka. Dengan bunyi lonceng, seorang cowok berdiri di depan. Dia adalah Abi. Lah, kok ada lo di sini Raisa? Abi, masuk-masuk. Sorry ganggu. Gua barusan habis olahraga. Terus melihat kalian dari luar. Makanya gua masuk ke sini. OMG, cakep banget dia habis olahraga. Rawa-rawa gua bergetar ini Asda. Berisik Udin. Abi, by the way, kafe ini milik Raisa. Dan baru buka hari ini loh. Wow, keren banget ya. Ini kafe kecil-kecilan kok. Punya bokap gue. Lo cobain deh makanannya. Enak-enak loh. Emberan. Boleh. Sorry ya Abi. Pas banget lo datang ke sini, kita mau pulang. Lo lanjut deh sama Raisa ya. Oh gitu ya. Ih, Eke masih mau di sini Asda. Ih Udin, Yei katanya lo tadi mau cuci baju kotor. Ih, kata siapa? Alemong deh. Buruan. Kita permisi dulu ya Abi. Ketemu besok lagi ya Raisa. Ya udah deh ya. Bye-bye Abi. Kita ketemu besok ya di sekolah. Asda, tungguin. Oke, tinggal kita berdua nih sekarang. Iya ya. Terus kita mau ngapain ya? Iya mau coba kopi dan makanannya dong Raisa. Oh iya, waduh maaf banget. Ya udah ayo duduk dulu. Gue bawain dulu ya menunya ya. Oke. Hari itu, di kafe kecil milik Raisa, dua anak muda duduk menghadap jendela dengan dua cangkir minuman dan satu obrolan yang perlahan mulai mendalami hati masing-masing. Hahaha. Jadi lo gak suka jengkol dan pete, Abi? Absolutely no. Jengkol sama pete itu sudah bau dan gak ada manfaatnya sama sekali. Hey, lo gak tahu kan Abi? Pete untuk kesehatan jantung lo, dan jengkol baik untuk tulang dan gigi. Raisa, lo tahu banget ya soal ini. Jangan-jangan lo dokter kesehatan. Enggak kok, gue juga baru tahu dari TikTok. Gak jelas ya tontonan gue. Intinya gua gak suka aja karena bau. Terus gimana kalau ada orang mau cium kita dan mulut kita bau jengkol? Bisa pingsan dong. Kok kita cocok ya? Kapan-kapan kita harus jalan Raisa? Jalan? Ya jalan kayak makan, nonton. Ayo aja sih, tapi... Abi, gue mau tanya deh sama lo. Lo sudah punya cewek belum sih? Wow, pertanyaannya. Sebentar gue pikirin dulu. Belum sih. Jawabnya harus dipikirin dulu ya. Hehehe, belum. Gua belum punya cewek. Kenapa Raisa? Gak apa-apa, gue takut aja. Kita jalan terus ada yang marah nanti. No, aman kok. Gua free. Terkadang, yang membuat kita jatuh hati bukan karena seseorang menyatakan cinta, tapi karena ia hadir dengan kejujuran dan ketenangan. Raisa menyadari satu hal. Ia mulai membuka hati untuk Abi. Kadang saat kita sedang jatuh cinta, dunia terasa seperti taman bermain. Penuh warna, tawa, dan langkah kaki yang ringan. Kini Raisa dan Abi pulang sekolah selalu bareng. Makan siang juga bareng. Nonton juga bareng di bioskop. Dan mereka teleponan bisa sampai larut malam. Raisa, hari ini ada premier film baru loh, film Superman. Kita nonton yuk. Iya Raisa, sudah lama juga kita nggak nonton loh. Aduh, hari ini gue gak bisa guys. Abi minta antar cari mainan di Blok M. Mainan? Desa masih balita apa gimana sih? Kok cari mainan? Ya, namanya juga cowok. Katanya pengen cari Gundam atau apa gitu. Ya sudah, gak apa-apa. Tapi kalau besok, bisa kan? Besok ya? Gue usahain ya Asda. Ya wes, gue balik dulu ya. Mau siap-siap dulu. Oke, hati-hati Raisa. Fix deh, kita keluarkan aja si Raisa dari pertemanan ini.
Desa sudah tidak loyal. Tiap jam istirahat dan pulang, pasti hilang bareng Lekong. Ya Udin, namanya juga dia lagi jatuh cinta. Dunia serasa milik berdua. Asda, dulu itu kita bertiga. Sekarang tinggal berdua. Desa sudah kebelangan deh dengan cinta. Gilingan. Terus, Ya bete aja Ike, kita dilupain demi Lekong. Pembahasan Desa juga cuma Abi, dan Abi aja. Bete. Semoga Desa putus. hei, hati-hati ya mulut lu Udin. Doain Ici yang baik-baik. Yuk kita pulang. Ya udah, ayo. Mungkin beginilah jatuh cinta bekerja. Seseorang datang, lalu dunia yang dulu terasa ramai, kini tiba-tiba terasa kosong. Dan bagi Asda dan Udin, hari-hari bersama Raisa sekarang hanyalah kenangan yang perlahan memudar. Selain Gundam, lo juga suka karakter apa sih, Abi? Gue suka Superman, soalnya dia hebat, kuat dan bisa terbang bebas kemana aja yang dia mau. Ternyata lo tipe orang yang bebas ya? Yoi, gue suka kebebasan, gak suka diatur, gak suka terikat sama satu hal. Jadi nggak suka keterikatan dalam hubungan gitu? Bisa juga sih, soalnya gue gak mau ribet orangnya. Tiba-tiba suara tajam dan riak kaki berlangkah cepat muncul dari arah belakang. Hello. Lah, kok ada si Elis di sini? Gua nggak nyari lo ya, Raisa. Gua pengen ketemu My Abi. Iya, kenapa Elis? Nanti malam, lo free nggak? Ada film baru yang tayang di bioskop lo hari ini. Gua punya 2 tiket film Superman. Yuk nonton bareng. Wah, Superman, film kesukaan gue itu. Ayo, gue mau. Oke deh. Gue telepon nanti sore ya. Ya udah. Bye-bye. Gue bakal gak sabar ini mau nonton nanti malam. Lo kenapa tiba-tiba diam? Abi, lo kenapa sih tiba-tiba mau aja gitu nonton sama si Elis? Ya, emang kenapa? Lo tahu kan gue suka sama Superman dan pas banget dia ngajak gue nonton. Abi, kita ini lagi jalan bareng. Terus lo iya aja diajak cewek lain nonton. Lo nggak tahu ya kalau gue juga pengen nonton film itu sama lo. Lah kenapa gak bilang? Ya ayo kita nonton bertiga. Nonton bertiga. Lo jadi cowok nggak peka ya, Abi. Ya udah deh, nikmatin aja filmnya. Gua balik duluan. Hei Raisa. Lah kenapa lo jadi marah sih? Raisa melangkah pergi, bukan karena benci, tapi karena Abi tidak peka. Malam itu Jakarta terasa sunyi. 2 perempuan dan 1 lelaki setengah mateng janjian untuk ketemu. Karena Raisa sedang tidak baik-baik saja. Dasar Ye, setelah kena masalah sama Lekong, Ye baru kontak kita lagi. Sudah Udin, sudah. Habisnya, Desa ingat kita kalau lagi sedih. Kalau lagi happy, mana ingat kita dia Asda. Emang deh. Iya, gua minta maaf Udin. Sekarang masalahnya apa sih Raisa? Kalian lihat deh story si Elis. Selfie di bioskop. Terus si Elis pakai merangkul si Abi sambil captionnya Movie Night with the Sweet Man. Nyebelin gak sih? Ternyata si Abi tuh cowok yang nggak jelas ya. Manis-manis ke semua orang. Nggak tahu dia bedain cewek yang serius sama cewek yang nyari sensasi. Gua tahu gua terlalu berharap, tapi masa segitunya sih? Baru tadi siang kita jalan bareng. Terus malamnya dia udah di sana gitu bareng orang yang jelas-jelas musuh gua sendiri. Cowok kayak gini tuh bukan buat lo deh Raisa. Intinya gua salah mengenal orang, itu aja titik. Gua terlalu buru-buru suka sama orang. Udah, besok gue yang ngomong sama 2 orang itu. Gue yang akan ngasih mereka pelajaran. Mau ngapain lu Asda? Ya gue labrak lah mereka. Enak aja, dia udah ngeghosting temen gue. Akhirnya season ini kembali panas Ye. Eke senang ada keributan kayak gini. Jangan bikin rusuh lah Asda. Tenang, gue gak bikin rusuh kok. Gue cuma pengen ngingetin si Elis dan buka matanya si Abi. Itu aja. Malam itu, 2 dunia berjalan berlawanan. Di satu sisi, Raisa menangis di kafe bersama sahabat-sahabatnya. Di sisi lain, Abi dan Elis bahagia, baru saja pulang dari bioskop. Gila, film Superman emang gak pernah gagal.
Gak salah kan gue ajak lu nonton bareng? Iya, makasih ya Lis. Lu tahu banget kesukaan gue. Pastinya dong, My Abi. Gue ke toilet dulu ya. Bayarnya pakai QRIS HP gue aja. Oke, My Abi. Tiba-tiba ada notifikasi pop-up muncul. Eis membuka aplikasi WhatsApp. Terus tulis, "Sayang, hati-hati pulangnya. Jangan lupa kabarin." Siapa ini yang bilang sayang? Coba gua scroll ke atas. Lalu Eis men-scroll ke atas. Banyak sekali chat yang romantis. Seketika Eis kaget bukan main. Romantis banget chatnya. Ternyata si Abi. Lis, lo baca apaan dari HP gue? Ngapain lo lihat isi chat orang? Gak sopan banget. Dia ini pacar lo? Iya, kenapa? Gua udah lumayan lama sama dia. Seriously? Abi? Gua kaget loh. Gua gak nyangka aja. Ternyata lo menyembunyikan sesuatu dari kita semua. Buset, berisik banget. Ada apaan sih itu? Berhantu kok pakai di sini. Mau gua siram kali ya pakai air? Biar kayak kucing sekalian. Lagi pada ngapain sih itu mereka? Coba gua samperin. Jangan cerita ke siapa-siapa lagi. Apalagi Raisa. Bakal hancur hidup gue. Kenapa? Mereka harus tahu kelakuan lo. Please, Lis, please. Terus lo ngapain mau jalan sama gua? Sama Raisa juga. Lo mau PHP-in 2 cewek sekaligus. Sementara lo udah punya pacar. Lis, gua gak pernah PHP. Gua gak janji apa-apa juga ke kalian. Pernah gak ngajak jadian? Bilang suka sama lo gitu? Enggak kan? Lah, itu kan si Abi sama si Eis. Bukannya si Abi itu deketnya sama si Raisa ya? Terus mereka kenapa ribut-ribut di sini lagi? Jadi kepo deh gua. Coba gue dengerin deh. Lo tahu kan Abi, kalau cewek itu bisa baper dari perhatian kecil. Terus lo ladenin, lo jawab chat, lo senyum manis, lo ikut nonton, lo makan bareng. Lo pikir itu semua biasa buat cewek? Justru itu masalahnya. Lo dan Raisa nanggap semua perlakuan baik menjadi sebuah harapan. Dan gua kaget ternyata selama ini lo menyimpan rahasia besar. Jangan, Lis. Ini memalukan. Jangan cerita ke si Raisa. Stop! Jangan sentuh gua lagi. Gua jijik lihat chat lo. Ternyata lo punya 2 kepribadian. Dasar penipu. Kenapa bisa sejijik itu si Eis ke si Abi? Dan rahasia apa sih yang mereka omongin? Lis, tolong. Lo janji jangan cerita ke si Raisa soal ini. Lo yang harus cerita sendiri soal rahasia ini. Lo punya pacar gak masalah buat gue. Tapi kalau soal ini, gue gak mau kenal lagi sama lo. Cukup. Bye. Hey, Lis. OMG. Jadi itu rahasianya. Kacau, ini kacau. Buset, apa gua cerita ke si Raisa aja ya tentang semua ini? Dari keributan itu, Eis menemukan sesuatu rahasia besar dari HP Abi. Sesuatu yang akan bikin kaget semua orang. Namun sayangnya rahasia itu sudah bocor ke telinga Adiba. Pagi itu di salah satu lorong, gua, Raisa dan Udin bergegas menghampiri Eis. Kami akan memberikan pelajaran tentang kesopanan. Di sini ternyata dari tadi gua cari. Apalagi sih ini? Lo tega ya, Eis? Lo tahu si Raisa lagi dekat sama si Abi. Tapi kenapa lo sengaja goda-godain dia? Ember. Gua gak mau bahas ini. Gak menarik buat gua. Lo sudah jalan sama si Abi. Seenaknya sekarang bilang gak tertarik lagi. Ember. Emang gua gak tertarik lagi. Gini deh, Raisa, ayo kita ngobrol berdua. Dih, ngapain? Mau cerita semalam kalian abis ngapain aja gitu? Ember. Hei, sekarang gua gak sejahat itu Asda. Gua udah tobat. Gua beneran mau ngobrol sama si Raisa. Karena ada rahasia besar yang harus dia tahu. Gak usah, gua gak percaya lagi sama tobatan lo. Ember. Serius gua? Bisa gak sih sekarang kita jadi teman aja? Jadi teman? Enggak lah, gila aja. Awas kalau lo ganggu si Raisa lagi. Rasain akibatnya. Ayo kita pergi dari sini. Raisa, lo harus tahu siapa itu si Abi sebenarnya. Di halaman belakang sekolah, Raisa duduk di bangku samping taman. Menunduk, pikirannya kacau.
Raisa, sudah deh. Yei sudah kelamaan melamun. Mau Yei kesambat setan? Si Abi itu dari semalam japri gua. Katanya mau minta maaf dan mau jelasin semuanya. Tapi nggak ada yang gua balas. Gak usah, biarin si Abi mikir. Kalau lu kasih dia ruang sekarang, dia bakal pikir semua bisa diselesaikan dengan maaf. Enak aja. Iye, awemong deh. Gua sebenarnya pengen denger dia ngomong, tapi gua takut makin kecewa. Gak tau lah, saat ini gua gak mau sendiri juga. Makanya lu jangan sendirian, kan ada kita. Namun tiba-tiba Abi muncul. Raisa, gua pengen ngobrol sama lo. Abi, si Raisa gak mau diganggu dulu ya. Gua cuma pengen ngobrol sebentar aja. Cuma 5 menit, gua mau jelasin. Sekarang bukan waktunya, Abi. Dari kejauhan, Adiba memperhatikan. Apakah ini saatnya untuk membuka rahasia Abi? Raisa, yuk ngobrol sekarang yuk. Lo tahu gua nggak sejahat itu. Biar semuanya jelas. Stop. Ini area terlarang. Dese butuh jarak. Dan Yei harus ngerti itu. Keadaannya sekarang memang kacau. Tapi setelah gua jelasin, pasti lo bakal ngerti Raisa. Semoga lo bisa memaafkan gua. Maaf apa? Permintaan maaf kalau lo cowok yang suka gonta-ganti cewek gitu. Raisa, tolong balas WhatsApp gua. Semuanya salah paham. Ingat Raisa, jangan kemakan omongan dia. Mentang-mentang si Abi cakep. Iya, awas lo kalau sampai balas WhatsAppnya si Abi. Iya, Asda, Udin, gua akan dengerin kata-kata kalian. Gua juga gak mau dipermainkan lagi sama si Abi kedua kalinya. Ini semua udah cukup. Gua gak mau kenal dia lagi. Adiba masih memperhatikan. Memang ini saatnya dia harus memberitahu rahasia yang sesungguhnya dan meluruskan kekacauan yang terjadi. Malam itu di kafe yang hampir saja akan ditutup, Raisa duduk berdua dengan seseorang yang tidak ia duga, yaitu Adiba. Adiba, lu ngajak ketemu malam-malam gini, ngapain? Gua tadi sempet lihat keributan kalian di sekolah antara si Asda, lo dan si Abi. Sebenarnya gua tahu sedikit tentang masalah kalian. Tahu sedikit. Gini ya Adiba, gua kasih tahu sama lo, si Abi itu emang cowok gak bener. Dia mendua sama musuh gua lagi, si Uis. Sebenarnya lo dan si Uis sudah salah sangka soal si Abi. Hah? Maksud lo? Salah sangka gimana Adiba? Sudah jelas-jelas si Abi lagi jalan sama gue. Dia jalan juga sama si Uis. Begini, gua juga sempat dengar keributan antara si Uis dan si Abi. Si Uis marah karena ketahuan di HP-nya si Abi ternyata dia sudah punya pacar. Si Uis marah karena si Abi berani deketin dia dan lo. Si Uis gak mau lo juga disakitin. Gimana? Si Uis belain gue. Terus si Abi punya pacar lagi. Berarti ada 3 cewek nih di kehidupan dia. Iya, tapi itu belum semuanya. Apalagi Adiba, jangan-jangan ada 4 cewek lagi sekarang. Enggak. Tapi dia punya rahasia besar. Dan rahasia ini bikin semua orang salah paham sama dia. Rahasia apa? Bilang aja. Tapi khusus untuk yang ini, lo harus bayar gua 200.000. Soalnya ini rahasia penting. Iya bawel, 200.000 mah receh banget buat gue. Ya sudah kalau begitu, 250.000 ya, naik ya. Aduh, iya terserah lo. Yang penting bilang sekarang rahasia apa itu. Oke, deal. Sini, gua bisikin. Hah? Serius lo Adiba? Serius? Gua lihat langsung, dengar langsung juga. Ternyata satu bisikan mengubah skalanya. Tapi pertanyaannya adalah, rahasia apa yang selama ini Abi sembunyikan? Waktu sudah menunjukkan 11 malam. Berkali-kali Abi menelpon, tapi Raisa menolak menjawab. Hingga akhirnya satu nama lain muncul di layar, yaitu Uis. Uis, kenapa lu nelfon malam-malam?
Kita perlu ngobrol, Raisa. Ketemu yuk. Ketemu? Gila kali. Lagian, lo juga musuh gue. Sudah deh, lo gak percaya gua? Gua udah jadi orang baik sekarang. Gini deh, kita ketemu yuk malam ini. Biar masalah soal si Abi ini cepat selesai. Tapi ini sudah jam 11 malam, Ais. Lo gila ya? Buat lo mungkin ini sudah malam. Tapi buat gua, Raisa, ini masih siang. Ya udah kalau begitu. Kita ketemu di sana. Nah gitu dong. Oke. Sebenarnya si Abi nggak mau kalau gua cerita ini ke lo. Gue udah tahu, Ais, dari si Adiba semua tentang si Abi. Jadi lo sudah tahu kalau si Abi itu seorang... Penyuka sesama jenis kan? Iya, gue sudah tahu, Ais. Iya Raisa, gue kaget pas ngecek HP dia ada kata-kata sayang dari cowok. Kaget banget setelah gue tahu si Abi pacaran dong sama cowok. Atau kita yang salah karena nggak bisa ngebaca dia. Secara si Abi kayak cowok normal yang biasa-biasa aja. Gue juga baru sadar semua ini salah kita. Gue mencoba mendapatkan dia karena gue pikir dia suka sama lo. Ternyata enggak, dia emang orang baik aja. Kita sudah menaruh harapan di orang yang nggak pernah kasih sinyal cinta kepada kita. Dia cuma kasih kebaikan saja. Dan kita salah kira. Sorry juga ya Raisa kalau gua sudah bikin kesel lo dengan cara hampir merebut si Abi. Gue sudah maafin lo, Ais. Gue juga tahu dari si Adiba kalau lo merasa kasihan ke gue. Tapi emang harusnya dia jujur sih. Iya, kenapa sih? Jadi gue juga gak pakai hati main sama dia. Sekarang gue jadi males kan sama dia. Gue gak mau angkat telepon dari dia. Pokoknya males deh. By the way Raisa, gua mikir harusnya kita bukan jauhin dia. Si Abi gak salah kok. Dia cuma gak mau orientasi itu diketahui kita. Bener gak? Gue sempet kesel banget. Tapi setelah ngobrol sama lo, sekarang gue malah kasihan sama si Abi. Dia sopan, baik, karena dia juga gak mau nyakitin siapa-siapa. Sekarang dia perlu dukungan, bukan tuduhan, bukan jarak juga. Dan lo Raisa, lo orang pertama yang si Abi deketin. Jadi dia percaya sama lo. Lo harusnya jadi orang yang pertama juga yang bisa ngerangkul dia. Maafin dia. Jadi gue harus maafin dia ya? Nah kan? Dua cewek yang dulu saling sikut, malam ini saling bicara dengan hati terbuka. Lalu Raisa bergegas pulang. Raisa, are you okay? Gue nelfon lo gak diangkat-angkat lo dari tadi. Gue yakin lo belum tidur. Gue kepikiran terus. Lo jangan sedih-sedih terus ya. Enggak kok, semua salah paham Asda. Gue sudah tenang sekarang. Alhamdulillah, berkat si Elis juga. Si Elis? Maksudnya? Kok jadi ke si Elis sih? Gimana sih Raisa? Ya, gue tadi abis ngobrol sama si Elis di kafe. Ngobrol sama si Elis di kafe? Apa gak salah denger gue? Dia kan musuh kita bersama. Gak salah Asda, semua baik-baik aja kok. Ih, Raisa lo di mana sih sekarang? Jangan aneh-aneh deh. Gini, nanti ya Asda gue jelasin. Udah dulu ya, ini udah larut dan gue lagi perjalanan pulang ke rumah. Nanti gue telepon lagi ya, janji. Aneh banget deh, kok bisa-bisanya si Raisa ketemu si Elis? Si Elis kan musuh besar kita. Apa kepalanya abis kejedot pintu apa gimana sih? Terus si Raisa bilang masalah si Abi ini semua salah paham. Beneran gak ngerti deh gue. Berarti si Raisa itu sudah ketemu si Elis. Dan sekarang tinggal ketemu si Abi. Beres deh semuanya. Ketemu si Abi? Apaan sih? Lo sok tahu-tahuan deh Adiba. Gua kan emang selalu tahu semuanya Asda. Tahu ah, kok gue jadi pusing sendiri sekarang? Hei, makanya kalian kalau pengen tahu kelanjutan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Awas po ya kalau enggak. Pukul 2 pagi, hujan deras mengguyur Jakarta. Mobil Raisa menepi. Seseorang berdiri terdiam kehujanan. Dia adalah Abi.
Abi, ngapain lo di sini hujan-hujanan? Gue cuma mau ketemu lo, Raisa. Gila ya, ini jam 2 pagi dan lo udah kayak es batu kehujanan begini. Ayo masuk. Gak mau, gue gak bisa tenang sebelum lo tahu semua dari gue langsung. Gue udah tahu, Bi. Gue tahu semuanya tentang lo, tentang siapa yang lo suka. Gue gak bermaksud nutupin, gue takut kalau lo ilfeel, takut lo ngejauhin kalau gue jujur. Gue kecewa, iya. Gue kira lo suka sama gue, tapi ternyata lo beda sama cowok yang lain. Gue gak pernah mainin lo, gue seneng ngobrol sama lo. Gue nyaman, tapi bukan cinta. Maaf ya Raisa. Lo gak salah, Abi. Gue yang terlalu cepat berharap. Tapi gue udah maafin lo kok. Dan gue juga minta maaf sama lo. Beneran? Iya, gue gak bisa benci sama orang yang udah jujur sama dirinya sendiri. Apalagi yang udah berani ngaku di tengah hujan kayak gini lagi. Makasih ya Raisa. Udah cukup drama malam ini. Masuk yuk, nanti lo sakit loh. Hujan sudah mereda, tapi sisa dinginnya masih terasa di ujung jari. Di ruang tamu yang hening, dua remaja duduk berhadapan saling bercerita. By the way, terus sebenarnya lo punya pacar cowok ya? Enggak kok, itu cuma iseng aja kenal di sosmed. Gak pernah ketemu juga, gak berani juga gue. Iya, jangan ketemuan dari sosmed makin serem-serem aja sekarang. Tapi kenapa sih lo bisa jadi begini? Lo tahu gak Raisa, gue gak pernah deket sama bokap gue. Dia selalu sibuk kerja, pulang malam, kadang gak pulang. Dari kecil gue kayak gak punya sosok ayah yang bisa diajak ngobrol. Gue juga tumbuh dikelilingi sosok yang lembut kayak nyokap, tante. Dan mungkin itu yang bikin gue bingung. Tentang diri gue sendiri, gue merasa beda aja dari kecil. Dan gak pernah punya tempat buat cerita. Tapi gue juga gak mau sih salahin semua itu. Semuanya kembali ke diri gue sendiri. Iya betul, jangan menyalahkan orang lain. Ayah gue juga kayak gitu. Kerjaannya selalu keluar kota, meeting, bisnis ini itu. Bahkan malam ini aja rumah sepi, cuma ada beberapa pembantu. Serius? Makanya gue ngerti Abi, kita berdua sama-sama tumbuh dengan ruang yang kosong. Tapi kita masih bisa isi ruang itu dengan hal yang lain, dengan mimpi-mimpi kita. Sejenak hening. Raisa melirik Abi. Abi sudah tertidur pulas di sofa. Wajahnya tenang. Kasihan si Abi, pasti lo capek ya. Bukan cuma karena kehujanan tadi, tapi karena lo udah lama simpan semuanya sendiri. Lo gak perlu jadi siapa-siapa buat gua, Abi. Cukup jadi teman aja. Hari ini, suasana sekolah terasa aneh. Matahari bersinar seperti biasa, tapi dua orang yang biasanya masuk kini menghilang, yaitu Raisa dan Abi. Gua khawatir sama si Raisa, dia gak masuk sekolah, gak ngabarin, telepon juga gak diangkat. Kemana coba dia Zafir? Sabar, lo selalu panik begitu deh Asda. Zafir, dia tuh lagi ada masalah sama si Abi. Masalah kayak gimana? Cinta segitiga gitu, gak jelas banget. Si Raisa baper dan si Abi katanya salah paham. Kemarin malam sih si Raisa bilang akan nelfon buat jelasin semuanya ke gue. Tapi sampai sekarang kok dia gak ada kabar ya? Si Abi juga gak masuk sekolah deh. Zafir, hari ini ganteng banget sih. Kayak ada yang beda deh. Lo ngapain sih Is? Muncul-muncul langsung nempel. Cowok di sekolah ini banyak. Kenapa harus gelendotan ke si Zafir? Tenang dong Asda, gue gak bakal rebut si Zafir dari lo. Dia kan sudah memilih lo. Bisa nggak kita kembali ke obrolan awal lagi? Kemana si Raisa sekarang? Kok dia nggak masuk sekolah? Oh, kalian lagi pada cari si Raisa ya? Lo tahu dia di mana? Semalam dia habis ketemuan sama gue. Pasti dia tidurnya kebablasan tuh. Jadi gak masuk sekolah. Kok bisa sih? Lo sama Raisa kan kayak Tom and Jerry. Aneh banget bisa ngobrol berdua. Telepon lagi deh sekarang. Kayaknya si Raisa sudah bangun. Coba telepon lagi Asda sekarang. Bentar, gue telepon. Halo Asda, Raisa, lo masih hidup?
Ya Tuhan, gue udah mikir yang enggak. Kenapa nggak masuk sekolah sih? Ya ampun, gue ketiduran, gue baru bangun, sumpah. Raisa, siapa yang menelpon? Ini si Asda. Itu suara siapa, Raisa? Oh, si Abi. Dia semalam nginep di rumah. Kita berdua tidurnya kebablasan. What? Abi nginep? Terus tidur bareng gitu di rumah lo? Aduh Asda, jangan panik dulu deh. Nanti ya gue jelasin. Dari kemarin nanti jelasin aja deh sekarang, Raisa. Dan kok bisa-bisanya si Abi nginep di situ? Boleh bucin, tapi nggak segitunya ya, Raisa. Ntar sore kita ketemuan. Gue jelasin semuanya. Janji. Aduh Zafir, kok bisa sih mereka tidur bareng? Gila tuh. Gak usah panik dulu deh. Kita kan belum mendengar penjelasannya dari si Raisa. Kalau dia hamil anak si Abi gimana? Gak bakalan Asda, tenang aja. Ketakutan banget sih lo sama si Abi. Dia anak yang baik-baik kok. Gak bakal menghamili si Raisa. Setelah badai drama dan cinta yang rumit, akhirnya yang tersisa hanyalah tawa dan kopi hangat di kafe kecil milik Raisa. Oh, jadi ceritanya begitu. Gua sampai salah sangka sama si Abi. Nanti gua minta maaf deh sama dia. Terus jadi bener ya kita sekarang damai. Gua udah jelasin semuanya. Gak ada maksud rebut Abi dan janji gak bakal ada drama lagi. Lo gak bisa ngerebut si Abi. Soalnya selera si Abi kan bukan cewek. Ya ampun, itu bener sih. Tapi sebelum lo resmi jadi bagian dari circle kita, lo harus percobaan dulu ya, 3 bulan. Masa percobaan? Kayak kerja magang dong Asda. Iya, soalnya track record lo itu udah lumayan horor, terutama kalau udah deket-deket cowok. Bener, kadang tingkah lo itu suka di luar nurul, Ais. Kalau soal laki, gue gak bisa janji ya. Gue pasti tetap nakal. Tapi kalau soal perilaku gue yang jahat sama kalian, gue minta maaf. Dan gue gak bakal ngulang lagi. Ya udah kalau begitu. Bagus juga sih ada si Elis di circle kita. Kadang dia tahu banyak soal laki. Nah, Oke, mulai hari ini lo jadi tim kita. Nanti ajarin gue dapet cowok ya, Ais. oke siap. Serahkan semua itu sama gue. Terkadang, drama paling besar bisa ditutup dengan secangkir minuman manis dan tawa yang tulus. Persahabatan mereka mungkin gak sempurna, tapi mereka belajar untuk jujur dan menerima. Hai kawan, aku yakin kita bisa. Kesuksesan sudah di depan, bahagiakan kita telah